Selamat pagi adik-adik di rumah, terutama adik-adik saya di program studi pendidikan guru sekolah dasar yang hari ini melaksanakan ujian tengah semester. Jadi di video hari ini saya ingin share tentang cara menyusun langkah-langkah pembelajaran yang tepat. Nah, video kali ini anggap saja adalah kisi-kisi soal atau arahan dari saya agar kamu bisa menyelesaikan soal tentang skenario pembelajaran dengan baik, ya. Karena perlu kalian ketahui bahwa yang kalian kerjakan dalam tugas selama ini kurang terlalu sesuai dengan yang saya harapkan atau masih ada banyak kekeliruan. Jadi hari ini saya beri arahan agar kamu bisa menyelesaikan soal ujian tengah semester dengan baik. Oke, kita lihat. Nah, di sini saya sudah berikan salah satu contoh kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu menyajikan teks cerita narasi sejarah tentang nilai-nilai perkembangan kerajaan Islam di Indonesia secara mandiri. Nah, adik-adik, tentu saja kompetensi dasar ini hanyalah sebuah contoh dan tidak sama dengan kompetensi dasar yang ada pada soal yang sudah saya sediakan. Kemudian, berdasarkan contoh kompetensi dasar tersebut, adapun kegiatan awal pembelajaran, di sini saya jelaskan bahwa ada 3 hal pokok yang harus ada pada kegiatan awal pembelajaran. Yang pertama, penyampaian topik materi. Nah, seorang guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru wajib menyampaikan topik apa yang akan kamu pelajari hari itu. Nah, sesuai dengan kompetensi dasar, cara menyampaikan topik itu seperti ini. Nah, adik-adik, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang penyajian teks cerita narasi sejarah nilai perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Jadi, guru wajib menyampaikan topik materi sesuai dengan isi kompetensi dasar. Kemudian, selain penyampaian topik materi, hal pokok yang wajib ada pada kegiatan pembelajaran itu adalah menggali pengetahuan awal siswa. Jadi, setelah kita menyampaikan topik materi kepada siswa, kita wajib mencari tahu pengetahuan awal mereka tentang topik itu. Misalkan begini, siapa yang pernah baca buku tentang perkembangan Islam di Indonesia? Atau siapa yang pernah menonton atau mendengarkan berita? Selain itu, guru juga perlu menanyakan siapa yang pernah membaca sebuah contoh teks cerita narasi. Dengan pertanyaan-pertanyaan begitu, kita bisa merangsang siswa agar membuat mereka benar-benar masuk di dalam materi yang akan kita pelajari pada hari itu. Oke, selain 2 hal pokok ini, yang terakhir adalah penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, guru wajib menyampaikan tujuan pembelajaran. Contohnya begini, anak-anak, melalui kegiatan ini nanti kita bisa, pada akhir pembelajaran ini, kita harus mampu menyajikan teks cerita narasi secara mandiri ataupun nanti kemungkinan kita buat dalam kelompok secara melalui diskusi. Begitu, ya wajib. Jadi ada 3 hal pokok, ya, menyampaikan topik materi, menggali pengetahuan awal siswa, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke adik-adik, itu dia. Nah, nanti di dalam pengerjaan soal MIT, kalian juga jangan hanya tulis begini, menyampaikan topik materi, menggali pengetahuan awal siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran. Tapi kamu wajib menguraikan bagaimana kalimat kamu. Misalkan kamu tulis menyampaikan topik materi, seperti yang saya buat di sini. Contohnya bagaimana? Nah, contoh kamu menyampaikan topik materi itu kepada siswa seperti apa? Jangan lupa hal-hal yang kamu buat itu harus selalu sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah saya siapkan di dalam soal itu, ya. Jadi harus jelas contoh kalimat yang kamu sampaikan kepada siswa itu seperti apa. Oke, paham ya? Berikutnya itu kegiatan awal pembelajaran. Sekarang kegiatan inti pembelajaran. Nah, mengandaikan di sini adalah kita membuat kegiatan pembelajaran menggunakan metode diskusi. Ini pengandaian saja, ya, sedangkan kamu mengerjakan sesuai dengan apa metode yang sudah saya tentukan di dalam soal. Nah, hal pokok pada kegiatan inti pembelajaran. Di sini saya tekankan kepada kalian bahwa hal pokok pada kegiatan inti pembelajaran itu adalah uraikanlah kegiatan guru dan siswa sesuai isi kompetensi dasar. Contohnya, kalau sesuai dengan contoh kompetensi dasar yang sudah saya siapkan itu, di sini guru menjelaskan pengertian tentang teks cerita narasi. Nah, di sini saya berikan contoh-contohnya adik-adik. Teks cerita narasi merupakan apa? Jadi guru harus sudah siap materinya, materi tentang teks cerita narasi. Kemudian
guru memberikan contoh mengenai teks cerita narasi. Nah, setelah menjelaskan apa itu teks atau pengertian teks narasi, maka guru memberikan contoh, menampilkan contoh kepada siswa. Nah, model cerita teks narasi itu seperti ini. Begitu. Kemudian berikutnya, guru membagi siswa dalam kelompok. Ingat bahwa kita melaksanakan pembelajaran menggunakan metode diskusi. Lalu guru membagi siswa ke dalam kelompok. Kemudian guru menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa di dalam kelompok. Nah, setelah guru membagi siswa di dalam kelompok, guru wajib menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan siswa di dalam kelompok. Contohnya, adik-adik, hal yang perlu kamu lakukan adalah membuat sebuah teks cerita narasi mengenai sejarah tentang nilai perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Nah, itu hal yang perlu disampaikan oleh guru. Kemudian siswa berdiskusi dalam kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi di dalam kelompok. Sementara tugas guru adalah mengamati dan mengawasi. Kemudian kalau kegiatan waktu untuk berdiskusinya selesai, maka siswa dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas atau cukup membacakannya saja, ya. Oke, itu dia. Jadi saya minta kalian untuk mengerjakan soalnya dengan baik. Jangan hanya membuat pernyataan apa yang dilakukan oleh guru. Misalkan begini, jangan hanya membuat pernyataan begini, guru menjelaskan hal yang dilakukan siswa dalam kelompok. Tetapi harus disertai dengan contohnya. Kira-kira cara, kalau kamu seorang guru, cara kamu menyampaikannya itu seperti apa? Oke, itu dia ya. Pokoknya seperti yang saya jelaskan di sini. Kemudian kegiatan penutup pembelajaran. Nah, hal pokok yang wajib dibuat adalah sebagai berikut. Yang harus ada di dalam kegiatan penutup pembelajaran itu ini. Yang pertama, menanyakan kembali hal-hal yang sudah dijelaskan. Guru itu wajib membuat konfirmasi, menanyakan kembali hal-hal yang sudah dijelaskan untuk memastikan bahwa apakah mereka sudah memahami, apakah mereka sudah paham materi yang sudah kita jelaskan. Saya buat contoh di sini. Seperti ini, cara menanyakan hal-hal yang sudah dijelaskan itu, siapa yang bisa menjelaskan kembali tentang sejarah nilai perkembangan kerajaan Islam di Indonesia, menanyakan kembali begitu. Kemudian menyampaikan pesan moral. Nah, penyampaian pesan moral ini wajib ada pada akhir kegiatan pembelajaran. Misalnya, adik-adik jangan lupa untuk selalu belajar di rumah, bacalah buku apa saja, menonton berita acara TV yang bagus dan sebagainya. Guru bisa membuat variasi di sini, ya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan tugas atau PR. Oke, adik-adik di rumah, itu dia arahan dari saya. Penekanan dari saya adalah kamu wajib membuat di soal-soal yang berhubungan dengan yang saya minta membuat skenario pembelajaran itu, kamu wajib membuat pernyataan dan juga contoh. Membuat contoh, kira-kira kalimat yang akan kamu sampaikan terkait pernyataan itu apa. Misalkan pernyataannya, guru menjelaskan hal-hal yang disampaikan siswa di dalam kelompok. Contoh kalimat yang disampaikan oleh guru itu seperti apa? Oke ya. Nah, oke. Itu dia arahan dari saya. Semoga kalian bisa mengerjakan soal dengan baik. Selamat pagi.